Halo semua teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin. Hari ini kita mau general reading lagi. Tentang apa hari ini? Kita ambil dari kartu lintrik ya, sebentar ya. Teman-teman semuanya, saya mau perbaikan dulu. Oke, teman-teman semuanya, tema readingan kita hari ini. Jeng jeng jeng. Apa ya temanya ya? Suaraku masih belum normal ya, masih serak. Jadi semoga teman-teman gak ada yang kupingnya budek ya. Kadang ada aja yang nonton tuh ya, aduh bahasanya, tapi it's okay ya. Aku sekarang udah kuat banget nahan ya komenan-komenan yang luar biasa. Bikin aku ketawa iya, bikin aku kesel iya, tapi ya begitulah ya resiko kita sebagai seseorang yang bekerja di balik channel YouTube Tarot ya. Pengen nampilin muka gitu ya, tapi gimana ya. Oke, untuk hari ini tema readingan kita lihat semesta apa yang mau kita bahas hari ini. Oke, kita berdoa ya. Untuk tema readingan kita hari ini, semesta mohon beri satu kartu petunjuk. Oke, dapat The Emperor. Aku lihat di sini ada The Emperor dan Nine of Wands ya. Ini ada seseorang ya teman-teman yang cuek banget, cuek bebek, kayak nggak peduli gitu sama kamu ya. Dia tuh kayak apa ya, malas gitu perhatian sama kamu. Sifat boleh dibilang ini adalah sifat sombong, boleh sifat belagu, lebih tepatnya gitu boleh ya. Jadi seseorang ini, kalau aku lihat dari Nine of Wands, dia menunggu loh ya, seseorang yang sedang nunggu kamu, seseorang yang berharap kamu kembali kepada dia. Kenapa sih dia nggak ngomong aja gitu, kok masa harus nungguin kamu gitu? Misalkan ya nggak ada komunikasi, kenapa sih dia nggak ngehubungin kamu gitu loh ya? Ada apa gitu? Kenapa dia malu nunggu aja tanpa bicara, terus memperlihatkan gaya coolnya, pengen dibilang dia nggak bucin gitu, pengen dibilang dia nggak ngejar kamu gitu, seakan-akan dia nggak butuh kamu, cuman kamu aja gitu yang butuh dia. Mungkin seperti itu ya yang dia pikirkan tentang kamu. Dia ogah ngejar kamu, ogah ngehubungin kamu, tapi dia nunggu kamu gitu ya. Seseorang yang jauh di sana sedang menunggu kamu, tapi dia tidak melakukan apapun. Apa sebenarnya yang dia inginkan dari kamu saat ini? Six of Swords,
Dia pingin pergi dari kamu, ya. Tapi nggak bisa, guys. Bingung. Keinginan dia untuk pergi ninggalin kamu memang cukup begitu besar ya teman-teman ya. Mungkin bener-bener pingin putus gitu, pingin nggak ada lagi lah terhubung koneksi apapun gitu ya. Tetapi dia sendiri bingung bagaimana caranya melepaskan energi kamu di dalam hatinya tanpa disadari. Oke, teman-teman, jika memang orang ini adalah jahat kepada kamu, dia telah memperlakukan kamu dengan banyak hal ketidaknyamanan di dalam hubungan percintaan, baik secara mungkin ucapan, secara perhatian ya. Dia tidak pernah menunjukkan sisi sebagai seorang yang sangat baik ya. Misalkan selama kamu berhubungan dengan ini, karena di sini ada the devil ya, energi yang besar sekali yang sepertinya aku melihat orang ini adalah pengontrol ya, pengatur. Dia ada mengendalikan perjalanan, mengendalikan baik buruknya hubungan ini karena dia ya. Segala sesuatu yang terjadi, permasalahan yang ada, kebaikan yang ada, semua sebenarnya dirusak dan ini ada hubungannya dia sendiri yang kayak mengaduk-ngaduk gitu, yang apa ya, yang jelas orang ini paling banyak memberikan penyakit di dalam hubungan asmara ini. Meskipun begitu, dia sulit sekali buat ngelepas kamu ya. Mungkin dia pikir kamu bisa berada di bawah kendali dia ya, dikontrol terus, nurut, bisa dimainkan ya oleh dia. Kalau dia mau, dia akan mencari. Kalau tidak mau, mungkin dia tidak akan mencari kamu. Yang jelas di saat dia butuh kamu, kamu harus selalu standby, selalu ada, selalu ready, selalu ya pokoknya tidak boleh mengecewakan dia ya. Tetapi sifat dia yang mungkin kurang baik, karena di sini ada the devil ya teman-teman ya, dan ada energi Aries ataupun juga Sagittarius, Capricorn, Aquarius ya. Kalau aku melihat dari sifat zodiaknya, ini orangnya kan keras ya, si Aries tuh keras, egois, mau menang sendiri, tidak bisa dipatahkan. Apa yang menjadi keinginannya ya harus didapatkan gitu ya. Sedangkan si Sagittarius yang orangnya enjoy ya, mau kemana-mana sendiri, cuek gitu. Dia mungkin punya, kamu punya dia punya kamu, tapi dia tidak pernah perhatian, tidak pernah peduli gitu ya. Terus maunya berpetualang aja, nggak inget, nggak bisa jaga perasaan kamu. Si Aries juga termasuknya orang yang keras ya. Dia nggak bisa ngasih perlakuan yang baik sama kamu, tapi dia pinginnya dapat kebaikan terus dari kamu ya. Si Aquarius mungkin yang dingin, yang apa-apa pengennya sendiri, apa-apa pengennya kemana-mana pengen sendiri, hobi apa ya, mager gitu loh, susah diajak jalan, susah diajak teleponan ya, susah buat diajak romantisan. Ini menyedihkan sekali. Sepertinya di hubungan ini kamu benar-benar tertekan karena di bawah kontrol banget ya. Orang ini benar-benar ngontrol kamu, sama sekali kamu tuh seperti kayak orang yang capek gitu. Secara batin mungkin kamu capek ya, secara batin kamu lelah dengan sikap sifatnya dia gitu ya. Tapi dia nggak bisa ngelepasin kamu ya. Sehebat apapun dia ngontrol kamu di bawah kendali dia, tapi justru dia yang sulit melupakan kamu, jatuh cinta dalam terhadap kamu. The devil di sini energi yang cukup besar, di mana energi kemelekatannya yang tidak mudah untuk dipupus, dihilangkan, dibersihkan di dalam batinnya, di dalam pikirannya, ya, semua tentang kamu. Dia menginginkan kamu seutuhnya, dia menginginkan kamu menjadi miliknya. Gitu.
justru dia yang kena gitu, justru dia yang kok nyantol banget sama kamu gitu loh. Sedang kamu mungkin entah, kita lihat ya kamu posisinya di mana. Dia mungkin tidak habis pikir kenapa dia bisa sedalam itu mencintai kamu, bahkan tidak bisa melupakan kamu. Dia selalu nunggu kamu dan nunggu kamu gitu ya. Mungkin selama ini dia sudah nyuekin kamu, nggak pernah ngobrol, dan pada akhirnya bener-bener kamu sudah benar-benar sudah tidak mau ngobrol sama dia. Dia justru menunggu kamu, teman-teman. Energinya berbalik 100%. Dia yang tergila-gila, bahkan kepusingan ya, kepusingan karena dia tidak bisa menjauh dan melupakan kamu. Kenapa sih? Masalah apa di antara kalian? Kenapa kalian bisa sampai saling tidak bertemu dan bertegur sapa? Knight of Swords ini karena komunikasi ya. Ini karena komunikasi nggak beres, mungkin ya kalian ada jarak jauh ya, dan juga mungkin perjalanan jauh juga kalau buat ketemu. Lalu apalagi yang menyebabkan kalian mati komunikasi? Keuangan ya, cita-cita, karir, isu finansial, itu yang menjadi apa ya, seperti stuck di tempat karena dia tidak terlalu mikirin kamu gitu loh. Dia terlalu mikirin pekerjaan, kesuksesan karirnya dia, kebahagiaannya dia gitu ya. Saat dia mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu kebahagiaan, dia jarang sekali, bahkan tidak pernah ya, belum pernah mungkin membagi dengan kamu. Dia tidak pernah ada ngelis gitu ya, kamu akan seperti ini, akan diberi, akan seperti apakan. Dia tidak pernah berjanji membahagiakan kamu, memberikan sesuatu. Mungkin ya kalau aku lihat dari kartunya, dia kayak seperti orang yang lebih mencintai dirinya ketimbang kamu gitu. Dan dia lebih seneng kayak mengeksplor dirinya, pengen lebih dari yang dia hari ini dapatkan gitu. Tapi dia tidak pernah mikirin kamu ya, nggak pernah mikirin mau bawa kamu atau mau gimanain kamu supaya apakah jalannya bersamaan, apakah bisa sukses barengan. Dia nggak mikirin. Dia cuma memikirkan bagaimana dia bisa ke tahap selanjutnya, sukses, bisa punya apa yang dia inginkan, bisa keluar dari semua masalah yang dia sedang hadapi. Jadi dia jarang sekali ya memasukkan kamu ke dalam list kebahagiaan dia di masa depan. Ya, seperti ini yang terlihat dari pembacaannya ya. Terserah teman-teman mau mengartikan apa, karena banyak sekali reader yang juga nonton di channel aku ini. Tetapi yang sebagai orang yang membacakan ya, intuisi aku mengatakan bahwa perempuan atau laki-laki yang saat ini sedang aku bacakan ini, dia tuh nggak pernah sebenarnya mikirin kamu ya, nggak pernah mikirin kamu. Dia akan cari kamu kalau lagi dia butuh kamu, lagi butuh nih ya. Tapi kalau tidak sama sekali butuh, dia nggak cari kamu. Dia lebih kayak memperhatikan bagaimana diri dia, kesehatan dia ya, karir dia, penampilan dia di masyarakat gitu. Ini sebelumnya ya teman-teman ya, masalahnya ngerenggang. Kenapa sih kok nggak ada komunikasi gitu ya, yang pada akhirnya setelah mungkin kamu pergi jauh atau entah kita buka kamu sekarang ada di mana, tapi dia kemelekatan dia tidak bisa hilang ya. Dia seperti kayak apa ya, energi kamu tuh nggak bisa hilang gitu loh dari kehidupannya dia sehari-hari ya, mempengaruhi dia banget sekarang ini ya. Yang sebelumnya dia teramat sangat cuek dan tidak pedulin kamu, pada akhirnya dia sekarang tuh kayak yang kangen ya dengan kepedulian kamu, dengan banyaknya komplainan perhatian kamu, tapi dia abaikan semuanya ya.
Di sini aku lihat ada Two of Wands ya. Aku pikir juga mungkin dia memang ada kehendak, ada keinginan, ada sebuah cita-cita ya buat melepas kamu, meninggalkan kamu jauh gitu ya. Dia sedang mencari target, bukan target untuk mencari seseorang baru, tapi dia pingin kayak hidup dia itu pengen lebih berhasil. Jadi sekali lagi teman-teman, hidupnya ingin lebih berhasil, tetapi dia tidak mampu karena di sini aku melihat energi dia melempem ya. The devil di sini, the devilnya tuh pusing dia. Pusingnya kenapa? Energimu itu loh yang mempengaruhi semangatnya dia, makanya dia nggak bisa bergerak buat kayak bisa pergi jauh, atau dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari hari ini yang dia bisa. Ya mungkin karena ada perasaan bersalah juga, atau mungkin baru mulai merasakan jatuh cinta atau kehilangan, atau support dari kamu ternyata sangat penting gitu ya. Jadi selama kamu tidak komunikasi ini, dia ngerasa kayak nggak berharga hidupnya ya, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang bilang baik kabarnya, udah makan apa belum. Seperti itu kan juga termasuk support system ya, kalau misalkan dia paham ya dengan bahasa sederhana. Tapi kalau dia pahamnya kamu perhatiannya melalui duit, wow, itu udah pasti orang itu nggak sayang kamu ya teman-teman ya. Dia hanya memanfaatkan materimu saja sebagai penunjang keberhasilan dia. Kita lihat sekali lagi perasaan terdalam dia sebenarnya saat ini kepadamu. Kenapa dia begitu cuek, tidak mencarimu, tetapi dia bertahan menunggu kamu. Ada As of Wands, banyak pikiran ya. Perasaannya memang masih berkutat di kamu ya. Saat ini kehilangan kamu, sepertinya dia benar-benar udah kehilangan ya. Banyak mikirin kamu, lebih senang merem matanya buat membayangkan wajahmu ya, mendengarkan nasihatmu yang sudah tidak bisa lagi dia dengar seperti dulu. Dan dia merindukan hal itu, dia memejamkan matanya seakan-akan dia mendengar suaramu sedang memberikan support ya, supaya dia bisa bahagia, bisa berjalan. Apa ya, kalau kataku gini, dia sedang merindukan kasih sayang, intinya gitu ya. Dan pikiran dia sedang menerawang ke arah masa lalu, di mana perkataanmu itu membuat dia tuh berhasil naik beberapa langkah. Dia sedang menarik hal itu lagi, energi tersebut yang terdahulu, tetapi dia kurang mendapatkan feel-nya ya, kurang mendapatkan energinya karena tidak ada komunikasi dengan kamu. Lalu perasaan terdalamnya lagi apa nih ya? Seperti apa sih ke kamu saat ini? The Empress teman-teman. Dia lagi berharap banget ya, berharap sekali kamu kembali memberikan perhatian layaknya seorang anak, seorang ibu kepada anaknya, seorang kekasih kepada kekasihnya, seorang suami kepada istrinya, atau seorang istri kepada suaminya ya. Ini aku melihat dia merindukan hal tersebut ya. Dia begitu sangat nyaman dengan kamu. Kenapa dia begitu tidak bisa melepas kamu? Karena nyaman sekali. Kamu baik hati, perhatian, suka mungkin belanjain baju ya, mungkin juga suka belanjain makanan ya, keperluan mungkin secara mengejutkan kamu beliin, apa yang dia suka mungkin kamu belikan, tapi ini kayak kejutan aja, kamu seneng gitu ngasih kejutan ke dia karena mungkin kamu merasa dia memang pantas diberikan kejutan itu. Dan ini yang membuat dia tuh
nyaman sama kamu. Setelah kamu nggak ada lagi di sisi dia gitu ya, dia kok baru ngerasain gitu loh, rasanya enak banget di dulu itu, kenapa ya aku kok bisa lepasin, nggak perhatian gitu ya, aku mau cari kemana lagi orang seperti itu gitu ya, orang seperti kamu. Lalu perasaan terdalam dia saat ini kepada kamu, perasaan terdalam dia saat ini kepada kamu. King of Wands. Oke, teman-teman, tetap ya, tetap aja tetap dia akan mengejar kamu, tapi dia nggak mau terlihat seperti butuh. Dia akan mengejar kamu, memperhatikan kamu, mengawasi kamu, gerak-gerik kamu, seperti apapun dia akan tahu, tapi dia tidak akan ketahuan gitu loh ngepoinnya ya. Dia akan tetap kayak bersembunyi gitu ya, seakan-akan dia nggak butuh kamu, padahal dia sangat memperhatikan kamu. Dan dia juga khawatir banget ya kalau kamu mungkin sudah jadi milik orang ataupun tidak kembali lagi kepada dia ya. Di sini dia juga sebenarnya harap-harap cemas gitu, apakah kamu ini masih mempercayai dia atau benar-benar akan melupakan dia selamanya, kayak gitu. Perasaan terdalamnya ya dia masih ngarep kamu gitu. Jadi ada Three of Cups, bener kan? Dia menginginkan sebuah pertemuan, kerjasama lagi sama kamu, pertemuan lagi ya, bercanda lagi, bermain lagi, bisa bergaul lagi dengan kamu, bisa pergi kemana lagi dengan kamu ya, meniti karir, meniti cerita, hari-hari bahagia bersama dengan kamu. Dia ingin sekali mengadakan satu pertemuan tuh, ingin ngundang kamu untuk ketemu, atau entah kamu yang mengundang dia, tetapi yang jelas terlihat sangat besar energinya, bahwa dalam diamnya dia, dalam cueknya, dalam ketidakpedulian dia kepada kamu, sebenarnya dia sangat peduli dengan kamu dan mencintai kamu. Bahkan dia pingin sekali bertemu ya sama kamu, berjumpa, bercanda, bergaul lah ya, intinya bisa berinteraksi dengan nyata, bukan melalui media sosial ya. Dia pingin benar-benar nyata, dekat, bisa bersentuhan atau bisa bicara depan mata ya. Pingin mengajak mau ke suatu tempat, melihat bintang atau savana ya, padang rumput, atau mungkin ke laut, jalan-jalan, atau menghirup udara yang segar. Dia pingin banget ngajak kamu ke tempat yang hanya ada kamu dan dia termasuk dalam kategori orang yang tidak suka dengan keramaian ya teman-teman ya. Tuh lihat ya. Dan posisinya di kartu Three of Cups di sini aku melihatnya gini. Ini bisa jadi ya teman-teman ya, alternatif gitu ya. Mungkin kamu adalah bagian atau seseorang yang jadi second choice atau gimana, nggak ngerti. Yang jelas dia memang sangat menginginkan keberadaan kamu, bertemu dengan kamu, dan tidak akan ingin kehilangan kamu. Dia begitu sangat kayak butuh kamu banget ya, melekat banget gitu di dalam jiwa dia itu. Kehangatannya kamu, keramahannya kamu, kepeduliannya kamu, nggak bisa dia buang, nggak bisa dia ganti dengan siapapun ya, karena dia tidak bisa merasakan dan mendapatkan itu dari siapapun kecuali dari kamu. Aku melihat mungkin disinilah kamu orang yang paling istimewa ya, yang selalu mengajak kerjasama juga mungkin, atau memberikan banyak ide dalam pekerjaannya juga, atau mungkin kalian pernah bekerja sama dalam suatu pekerjaan, kenal dari sana, dekat, lalu kamu berdua pacaran atau menikah ya. Lalu saat ini kalian saling berjauhan, mungkin karena ada orang ketiga yang masuk juga merusak hubungan kalian gitu
ya. Ini yang menyebabkan mungkin kamu mundur atau menjauh dari dia. Di sini dia membutuhkan kamu teman-teman ya. Dia sedang mengingat kamu di mana momen kalian pernah pergi bersama ya, menghabiskan waktu bersama. Dia merindukan hal itu terjadi lagi dan menginginkan itu bisa kembali lagi dalam waktu dekat ya. Dia masih mencintai kamu ya, berharap banget sih. Walaupun kita nggak nemu the lovers, tapi aku lihat energi dia memang tidak ingin menjauh dari kamu ya. Kenapa dia tidak mau menjauh dari kamu sedangkan kalian sudah tidak ada lagi komunikasi? Knight of Pentacles. Oh, ini karena uang. Dia nggak bisa pergi ninggalin kamu karena uang. Oke, kamu orang mapan ya, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu memberikan banyak kehidupan bagi orang, mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Dan kamu juga di sini mungkin sudah banyak sekali membantu dia keluar dari masalah keuangannya, sehingga di sini dia memang tidak bisa ya melepas kamu begitu saja, karena di sini kamu begitu sangat berharga perannya terhadap peningkatan kualitas pencapaian yang dia punya saat ini, semua atas jerih payah kamu. Mungkin secara sadar di dalam batinnya dia bilang seperti itu, tapi dia tidak pernah bisa mengatakan yang sejujurnya kepada kamu. Rasa terima kasih, penyesalan, ataupun berharap kamu tidak ninggalin dia nggak bisa ngomong. Orangnya gengsi ya, karena di sini ada Aries sama Capricorn. Orangnya gengsi, lebih besar kayak nahan wibawa sendiri daripada menjaga cintanya, yaitu kamu. Dia nggak peduli sih gitu ya, nggak peduli kamu pergi, tapi ada energi Nine of Wands dan the Devil di sini membuat dia stuck, nggak bisa kemana-mana. Hebat sekali kamu ya, mengikat dia secara lembut ya. Batin kamu hebat sekali ya, bisa mengikat dia sehingga dia seperti orang kelimpungan saat ini tanpa kamu. Bagaimana saat ini kondisi dia? Oke, Two of Cups teman-teman, membutuhkan kamu ya. Dia butuhin kamu banget nih, masih belum bisa melepas kamu ya. Two of Cups, dia butuh kamu, dia masih mencintai kamu. Kamu adalah orang yang selama ini dia tunggu, yang dia suka, yang dia sayang. Mungkin sudah terlambat ya. Karena aku merasakan di sini energinya ini sepertinya ya, bahwasannya di sini kamu sudah banyak pengorbanan di awal ya, sedang kamu sudah mulai jenuh dengan hubungan ini dan mulai banyak meninggalkan kewajiban kamu terhadap dia, misal seperti teleponan, memperhatikan dia, kamu udah nggak pernah lagi ya. Tapi di sini justru hal tersebut membuat dia kayak nggak bisa kehilangan kamu. Dia masih nunggu kamu ya, dia nggak mau cari tahu kamu, dia nggak mau kalah dibilang apapun ya sama kamu atau orang lain. Jadi dia berusaha untuk nunggu, tapi energinya semakin lama semakin besar dan menggebu. Dia kangen kamu, dia pingin ada hubungan ya, ada pertemuan, ada kontak fisik, karena dia masih butuh kamu di sini. Dia pingin dibelai, butuh perhatian, sentuhan ya. Dan juga mungkin karena materi ya, makanya dia sangat mengharapkan kamu banget, karena dia udah nggak mau lagi cari-cari yang lain gitu ya. Sepertinya itu patokannya sudah nyampe full gitu loh. Kamu adalah orang yang udah ini di kamu semua lah gitu, nggak ada lagi orang lain yang bisa nyamain gitu. Kita lihat teman-teman ya, sekarang posisinya kamu gimana perasaannya ke dia.
Ini perasaan kamu ya teman-teman, ada Seven of Cups. Kamu bingung soalnya sama sikap dia ya, nggak jelas gitu. Terus juga nggak pernah ada obrolan, terus nggak pernah ada tujuannya mau dibawa kemana nih. Kayak ketutup aja orangnya ya, kayak misterius, banyak mengurung diri, ketutup lah intinya gitu. Kalian ini pacaran, suami istri, tapi kok kayak nggak pernah ngobrol, nggak pernah sharing. Jadi bingung gitu ya hubungannya kok kayak gini amat. Makanya kamu memilih untuk mendiamkan dia dan tidak banyak interaksi bicara ya saat ini dengan dia. Kamunya, perasaan kamu udah mulai kayak duh bingung ya, mau gimana sih nih, mau dilanjut juga nggak jelas gitu ya, mau ditinggalin aja apa gimana. Tapi kamu kayak lebih banyak diem, nggak banyak ngomong. Tuh, King of Sword, kamu kayak aku nggak mau dihina lagi lah, aku nggak mau diinjek-injek lagi, aku nggak mau berdebat lagi, aku nggak mau salah paham lagi. Aku biarkan kamu dengan keinginan kamu, dengan kebiasaan kamu. Dia mau diem aja ya, diam di sini. Aku rasa perasaanmu nggak terlalu besar terhadap orang ini kulihat, karena ada King of Swords dengan Seven of Cups ya. Kalau King of Swords sendiri berarti seseorang yang saat ini sedang kamu tidak komunikasi, berarti bukanlah tipe idaman kamu, bukanlah tipe spesial kamu, bukanlah tujuan kamu lagi. Kamu dekat sama dia mungkin sudah cukup ya penilaian, sebagai bentuk penilaian bagaimana dia kehidupan masa depannya nanti akan seperti apa kalau dilanjut. Jadi kamu udah tahu selama ini hubungan ini kamu jalani untuk menilai ya, apakah dia cocok buat kamu atau tidak. Dan setelah kamu pertimbangkan baik buruknya, banyakan baiknya atau banyakan salahnya, kamu udah paham, sehingga kamu seperti kayak udah nggak mau diatur lagi, udah nggak mau tahu seperti apa lagi, pengen ngelihat dia seperti gimana. Yang jelas di sini kamu King of Sword ya. um, Waktu penjajakan udah selesai gitu, pacaran itu kayak udah deh gitu ya, udah nggak pengen lagi gitu ngerasain, karena kamu udah tahu banget bagaimana dia gitu ya, dan bagaimana nanti kedepannya seperti apa kamu udah ngerti. Jadi kamu kayak kayak tegas aja, nggak terlalu ngedeket lagi ya, bukan lagi faktor cinta sekarang kamu sama dia. Kamu lebih kayak ke kayak ke dia bukan kriteria gua, intinya gitu. Kamu lebih kayak ke pengen pengen udahan gitu ya, cuman nggak pernah mengatakan sih ya. Kayaknya kamu juga diem nggak ngomong kalau kamu mau selesai gitu. Cuman secara kartu aku melihat King of Swords di sini bahwa dia bukan tipe kamu. Kok selama itu loh kamu pacaran sama dia atau bersuami istrian, kok bisa kamu baru ngomong bukan tipe, nggak sejalan, nggak sepemikiran. Tapi nggak apa-apa ya, dibandingkan kamu selamanya mending telat gitu ya, mending telat tapi selamat, gimana ya. Oke, satu lagi ya teman-teman ya, akan seperti apa sikap dia ke kamu ke depannya. The Moon teman-teman, penuh dengan kesedihan. Kalian akan berjarak, akan terpisah. Aku melihatnya nanti dia di sana, kamu di mana, dan kamu tidak memperdulikan lagi bagaimana keadaan dia, bagaimana dia saat ini, dan entah besok seperti apa. Kamu udah nggak mau tahu ya. Kamu akan lebih banyak seperti kayak merancang sebuah planning ya buat bulan baru atau bukan tahun baru ya, tapi ada sebuah kelahiran dari dalam jiwa kamu yang baru ya. Kamu pingin menggapai sesuatu yang sifatnya mungkin nggak bisa, nggak mungkin, nggak bakalan terrealisasi, tapi kamu sudah mewujudkannya,
mungkin kamu pengen pergi atau pindah rumah ya, atau kamu juga mungkin pengen lebih konsentrasi memperdalam spiritual ya, atau kamu lebih dekat dengan Sang Pencipta, banyak sholat malam mungkin, atau mengaji, atau kamu banyak berziarah, atau kamu banyak mengasingkan diri, atau kamu banyak keluar malam, banyak berpuasa atau bertapa gitu ya. Intinya akan ada ya kondisi dimana kalian benar-benar akan break ya. Di sini break, akan break, kamu akan menambah wawasanmu lagi ya, menambah pendidikan juga mungkin, atau pindah rumah ya. Kalau dia tenggelam sih teman-teman, kayak nyesel gitu loh, jadi dia tenggelam karena air mata penyesalan dia ya, menyesal karena mungkin juga ucapan dia, menyesal karena kelakuan dia ya, dia akan banyak menyesal, intuisinya itu akan terus diganggu oleh perbuatannya dia sendiri gitu. Percaya nggak percaya, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan dia saat ini ya. Dan satu kartu lagi, apa yang akan terjadi ya jika kamu benar-benar pergi dari dia? Apa yang akan terjadi pada dia? Apa yang akan terjadi pada dia? Nine of Swords. Oke teman-teman, sudah nggak cocok ya, udah ketemu nine artinya waktunya teman-teman menyelaraskan diri, berpisah, menyembuhkan ya, healing, memperbaiki diri, berganti kulit, berganti cara berpikir, cara makan, cara bicara ya, semua kamu mulai harus berubah. Kalau kamu mau jadi orang yang lebih baik, maka kamu berubah semua, dari pola pikir, pola makan, pola hidup, kamu akan merubah semuanya. Yang terjadi pada dia adalah dia akan menyesal. Nine of Swords, penyesalan yang dalam, dan ini tidak akan bisa kembali lagi. Dia nyesel banget dengan perbuatan diri dia. Dia pakai baju merah kan, artinya apa? Luka batinnya yang di dalam dadanya ini sampai keluar darahnya, sampai penuhi bajunya hingga memerah. Atau mungkin juga dia memang senang dengan pakaian merah, atau senang banget dengan memakai baju merah ya. Atau kamu yang suka pakai baju merah atau gaun merah, atau dia ya, di sini dia seperti kayak banyak frustasi teman-teman ya, frustasi, nyesel dia gitu loh. Masalahnya dia itu kayak ngebuang kamu, nyanyain kamu. Yang aku tangkap secara intuisi, kamu tuh baik sekali gitu ya, dia itu nyesel banget gitu loh, nyesel banget nyanyain kamu. Kamu sopan, ramah, baik hati, banyak uang, perhatian, kok dia bisa ya nggak ngejaga kamu gitu. Dia bener-bener nggak akan bisa tidur nyenyak, mau pindah tempat tidur dimanapun dia nggak bakal bisa tidur nyenyak ya. Ini akan lama penyembuhannya buat dia, bisa 9 bulan ya, 9 tahun kalau memang benar-benar sampai berpisah ya. Di sini aku ngelihatnya dia bener-bener kayak ada nggak sih jalan bisa buat kembali. Tapi kalau aku melihat ini udah nine ya, ada angka kembar, artinya udah ada pesan ya dari semesta. Teman-teman selaraskan dirilah ya saat ini, melepas dari kemelekatan, kotoran akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada kamu, pasangan yang toksik ya. Jangan sakiti kamu untuk kembali lagi gitu ya. Memang sudah tidak cocok ya sudah, jangan dipaksakan. Kalaupun kasih kesempatan terus, keenakan dianya, kamunya yang kasihan ya. Kamu mulai merubah diri, pola pikir kamu, pola makan kamu ya, supaya kamu jauh lebih baik, tubuh kamu jauh lebih sehat, hati kamu jauh lebih bagus gitu ya. Teman-teman kedepannya akan seperti itu. Tips dari aku teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang suka pusing kepalanya gitu ya karena masalah percintaan, ini kan akan mengganggu keuangan ya, malas cari uang, kerja juga susah, nggak semangat. Kalau teman-teman habis keramas, biasa kalau ada rambut rontok tuh dikumpulin ya teman-teman, dikumpulin rambut rontoknya,
ambil tisu, bakar sama daun salam 3 lembar ya, bacakan doa. Supaya apa? Pikiran kamu bisa fresh. Ya, mengenai orang yang kamu pikirkan ini kan biasanya jadi belenggu hitam yang membuat kamu tidak bisa berpikir maju, tidak bisa berpikir baik, maka dibakar dengan apimu ya, kamu nyalakan dengan tangan kanan kamu sendiri, bakar gitu sampai habis. Bicara apa mau yang mau dibuang, apa hal-hal yang jelek yang mau dibuang, omongin saat dibakar semua. Seperti itu ya. Buhul di kepalamu itu mungkin mengikat kamu untuk susah banget keluar dari dia. Sebenarnya kamu mampu untuk meninggalkan dia lebih dari itu, tapi kamu cuman kayak nahan doang, tapi kamu pengen kembali lagi gitu. Jangan ya. Dibakar, bersihkan diri kamu, rajinlah berwudu atau berbersih badannya gitu ya, atau suka ke tirte gitu kalau orang umat Hindu kayak aku nih, kayak kami sekeluarga gitu rajin, atau mungkin kalian mau bagaimana supaya apa, pengaruh omongan busuk dari YouTube dari apa tidak berpengaruh ke pembacaan kita, cara berpikir kita, cara hidup kita. Nah, teman-teman juga seperti itu ya. Kalau mau berubah dari orang-orang yang sudah sangat memegang kamu banget dan kamu tuh juga susah banget ngelepas dia, cobalah untuk ritual seperti itu. Jangan pergi ke dukun ya teman-teman ya, bayar uang terus, banyak gagal. Banyak klien aku yang gagal sampai 10 juta, 15 juta. Masa mau mulangin cowoknya gini. Kalau suami istri, suaminya kabur nggak pulang-pulang, masih bisa dibantuin ya buat balik gitu ya. Itu pun butuh waktu 3 bulan 4 bulan, nggak main-main ya. Tapi itu nggak pernah diminta uang sebanyak itu gitu loh. Sebanyak dukun-dukun yang suka nyebar-nyebar di TikTok itu, yang sekarang merajalela lintrik sambil mendukun ya, sambil menjajakan iklan bisa memasangkan. Apalagi yang pacaran doang 5 tahun, pacaran udah serumah 5 tahun, dia udah punya istri, dia udah punya suami, pengen diketemuin lagi, pengen disatuin lagi lewat lintrik ya, ndak bisa, dihukum, didam sama leluhur ya, didam sama leluhur. Kalau yang tahu ilmu lintrik tuh kayak begitu, membantu para perempuan yang sedang sengsara ya, yang diambil sama orang lain, bukan yang pacaran minta dibalikin lagi. Nggak bisa, saya mau dimaki-maki gimana aja saya mah nggak bakalan mati gitu loh ya. Apalagi saya mah nggak pernah patok harga mahal gitu, maksudnya 800.000 reading, 7 juta narik sukma ya, nggak kayak gitu ya. Jangan sampai kalian tertipu ya, itu bermain energi orang-orang itu. Kebanyakan yang lintrik-lintrik di TikTok itu juga belum penuh, belum bisa pakai lintrik, mereka baru cuman belajar dikit-dikit. Pada umumnya mereka adalah seorang paranormal yang baru dapat punya lapak di media sosial, yang selama ini mereka mungkin di rumah-rumah udah nggak ada pasien, makanya dia keluar melalui media sosial begitu ya teman-teman. Hati-hati ya, jangan percayalah ya, intinya jaga hatimu, jaga uangmu. Jangan karena kamu pengen pengen lihat, pengen boleh lah, ke aku mah lebih murah gitu ya, 50.000 4 pertanyaan ya, tidak tanya jawab. Tidak perlulah yang namanya itu sampai ngabisin gocek sampai puluhan juta. Tuh dari mana sih, gue bingung. Klien aku banyak yang nangis tuh kayak begitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Sadar, capek nyari duit, capek orang tuamu melahirkanmu, mendidikmu dari kecil. Jaga diri kita, jaga badan kita, kesucian hati kita. Jangan saling menghina. Sesama reader harus saling support, jangan saling menghina, merendahkan. Yang masih baru masuk dituntun, yang sudah senior jangan sombong ya. Ingat, yang masih baru belajar ya, sama-sama
jangan terlalu bablas pembawaannya, dan juga yang baru-baru jangan terlalu sombong, penjagaan ketat ya, sampai nggak bisa dideketin, jaga punya batasan, nggak boleh kayak gitu ya, karena roda berputar, semua akan menemukan jalan kesialan hidup ya, kejatuhan hidup, kita semua bakal ngalamin. Makanya kita jangan selalu baik sama siapapun ya, mau itu orang yang jahat, mau orang itu baik, ya udah intinya kita baik aja dulu ya. Dan di sini ada energi tertinggi sih dari pembacaanku di sini, lebih ke kayak si itu ya, Pisces, Gemini ya, Cancer, tambahan ya, tadi yang awal udah kan Aries, lagi Leo, Cancer, Taurus ya. Teman-teman semuanya jaga diri ya, hati-hati, uangnya dijaga, susah cari kerja teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau dilantik ada kemajuan pesat ya buat para teman-teman kita yang belum bekerja, semoga cepat dapat lowongan pekerjaan ya. Semuanya saling mendoakan, yuk sembuh yuk dari penyakit hatinya. Kalau yang masih pacaran sama suami orang, sama istri orang, lepas ya, lepas. Lihat energimu di kaca, lihat raut wajahmu, lihat tubuhmu mulai layu karena banyak dihisap ya, sehari manisnya. Terus aura kamu juga hilang ya. Sudahlah, sudah, jangan terlalu bersedih, nggak usah jadi serikandi-serikandian, ratu-ratuan, jangan menghalu ya. Kita jadi manusia yang normal saja, hidup sebagai manusia yang telah Tuhan ciptakan sebagai penyubur bumi, kemakmuran di bumi Nusantara Indonesia. Sampai ketemu lagi teman-teman ya, semoga membantu memecahkan masalah. Bye bye semuanya.